Bapa kami yang di surga, sukacita siang hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur senantiasa Bapa atas kasih sayang Tuhan, atas berkat dan karunia Tuhan dalam hidup kami, terutama napas kehidupan daripadamu dan rohmu yang hidup di dalam kami, sehingga kami boleh melakukan semua pekerjaan kami sebagai manusia. Kami butuh beribadah, kami butuh pujian penyembahan kepadamu, karena Engkau menciptakan kami dan kami layak untuk datang kepadamu mengingat Engkau setiap saat dan waktu. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu, mau membaca Alkitab dan merenungkannya, supaya kami tetap di dalam Engkau selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Roh Kudus-Mu akan bekerja untuk memberi hikmat dan pengertian kepada firman-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya serta melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Samuel 28 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-25 dengan perikop Saul di Endor yang berbunyi demikian. Kok diunduh sih? Kenapa ini ya? Kok gak mau? Bentar. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akhis kepada Daud, "Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orang harus maju ke perang bersama-sama dengan aku dalam tentara." Jawab Daud kepada Akhis. Baik, kau akan tahu apa yang dapat diperbuat hamba ini. Lalu Akhis berkata kepada Daud, "Sebab itu, aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya." adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Ramah di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah dia, dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang senang memanggil Allah, maka Tuhan akan pergi kepadanya dan memberi petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia. Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, Aku akan mengetahui apa yang dibuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri dan memanggil arwah dan roh peramal. Maka engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku. lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya, "Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." Sesudah itu bertanyalah perempuan itu. Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian. Kenapa kau menipuanku? Engkau sendiri Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya. "Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, Aku melihat sesuatu yang muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu. "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, Ada seorang tua muncul. maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat tahu keadaan tersebut. Orang Filistin berperang melawanku, dan Allah telah untung daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perkataan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." lalu berbicaralah Samuel. "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu
seperti yang difirmankannya dengan perantaraan-Ku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, Lihat, budakmu ini telah menangkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan menangkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu, kiranya kau pun menangkan permintaan buatmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah, supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pulang. tetapi Saul menolak dan berkata, Aku tidak mau makan. tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya, maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya, dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannyalah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya. Lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat merenungkan firman ini. Karena segala yang kami dengar dan baca juga bisa kami heran dan tidak mengerti mengapa bisa seperti itu. Bisa kejadian yang luar biasa ataupun ada hal-hal yang tidak mungkin kami mengerti karena sering bertentangan dengan firman-Mu. Yang kami mau adalah supaya kami diberi pengertian bahwa segala sesuatu itu bisa saja terjadi tanpa seizin Tuhan ataupun boleh seizin Tuhan. Karena kami tidak dapat memahami dengan seluruhnya apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan bagi umat manusia, bagi seluruh semesta, dan bagi kami. Tapi kami tetap akan percaya bahwa kami mempunyai kekuatan hanya daripada-Mu, bukan dari segala hal yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu bersuka cita, biarlah Bapa Surgawi selalu menyertai kami selama-lamanya, apapun keadaan kami di dunia ini. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.